Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini firman Tuhan diambil dari Yesaya pasal 51 ayat 18 sampai 20. Namun saya mengajak saudara untuk membaca keseluruhan dari perikop ini mulai dari ayat 1 saudara. Nah, kita akan fokus di ayat 18. Perhatikan ini. Dari semua anak-anak yang dilahirkannya tidak ada yang membimbing dia. Dan dari semua anak-anak yang dibesarkannya tidak ada yang memegang tangannya. Oleh sebab itu hari ini judul dari perenungan kita adalah membimbing generasi selanjutnya. Nah, saudara dan saya bersyukur karena kita semua orang pilihan Tuhan. Orang yang sudah mengalami kemenangan dan kemerdekaan bersama Tuhan. Namun tahukah saudara, bagaimana dengan generasi-generasi kita selanjutnya? Apakah mereka juga menjadi generasi yang cinta Tuhan? Menjadi generasi yang takut Tuhan? Menjadi generasi yang meneruskan visi misi tentang bagaimana kita harus mission in action, bagaimana kita harus menjangkau jiwa buat Tuhan. Atau justru mereka menjadi generasi yang terhilang. Itu sebabnya hari ini pembahasan kita akan dimulai dengan sebuah pemahaman bahwa orang Israel saat itu, mereka mengalami namanya lost generation. Ketika mereka pulang dari tawanan saudara, di dalam kitab Yesaya pasal 51 ini, mereka ada gap dengan generasi berikutnya. Mereka bebas, mereka sudah tidak lagi diperbudak, mereka sudah tidak lagi ditawan, mereka sudah keluar kembali ke tanah airnya. Namun ada sebuah masalah baru. Ternyata lahirlah orang-orang Israel yang justru gak kenal Tuhan. Dan Yesaya menegur mereka. Kenapa? Karena orang-orang yang mengenal Tuhan, orang-orang yang tahu siapa itu Tuhan Israel, justru gak kasih tahu kepada generasi berikutnya. Makanya muncul ayat ini. Dari semua anak-anak yang dilahirkannya, tidak ada yang membimbing dia. Saudara, berarti ada hal penting yang harus kita pahami. Bagaimana kita bisa membimbing generasi selanjutnya. Yang pertama, bicara tentang semua anak-anak yang dilahirkannya. Saudara, ini adalah sebuah tanggung jawab. Ada orang yang bilang, jangan mau enaknya doang. Jangan mau cuma mau punya anaknya doang. Tapi membiayai anak gak mau. Membesarkan anak gak mau. Hati-hati saudara. Ini pernah terjadi sama orang Israel. Bahwa kalau saudara punya anak, saudara punya generasi berikutnya. Anak ini bukan cuma bicara tentang anak secara jasmani saudara. Tapi bicara tentang anak secara hubungan, kerabat, saudara. Pokoknya yang bicara tentang generasi berikutnya. Ini bicara tentang apa? Bicara tentang tanggung jawab. Yang pertama, miliki tanggung jawab saudara. Tanggung jawab bahwa saudara dan saya dipakai Tuhan untuk meneruskan warisan ini kepada generasi berikutnya. Lalu ada kata-kata lagi. Dan dari semua anak-anak yang dibesarkannya tidak ada yang memegang tangannya. Memegang tangan itu bicara tentang apa? Kalau tadi yang pertama bicara tentang tanggung jawab, memegang tangan bicara tentang apa? Bicara tentang keseimbangan saudara. Keseimbangan terhadap apa? Bagaimana kita bisa mengajar secara verbal, tapi kita juga bisa memberi contoh dan melatih mereka. Jadi selain tanggung jawab, ada keseimbangan. Jangan cuma pikir gini, udah saya orang tua udah cari kerja, saya kasih uang buat anak lalu selesai. Enggak, saudara perlu mendampingi mereka. Saudara perlu seimbang, jangan cuma kasih uang, tapi juga saudara harus hadir. Inilah yang dikatakan memegang tangannya. Saudara, ini kedua hal ini menjadi penting buat kita. Kalau kita mau lihat generasi selanjutnya, generasi setelah Bapak Ibu Saudara dan saya, generasi setelah kita cinta Tuhan, takut Tuhan, maka kita punya peranan ini. Yang pertama, ambil tanggung jawab. Jangan cuma sekedar bicara tentang mau melahirkan, tapi mau tanggung jawab. Yang kedua, bicara jangan cuma membesarkan, jangan cuma bicara tentang kasih yang terbaik, uang, materi dan sebagainya, pendidikan dan sebagainya. Jangan cuma itu. Tapi bicara juga tentang memegang tangannya. Artinya apa? Memberikan contoh, mendampingi dia terus-menerus. Biar firman Tuhan jadi berkat buat kita. Supaya generasi setelah kita juga menjadi generasi yang cinta Tuhan. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih hari ini. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Ajarkan kami untuk punya tanggung jawab. Dan ajarkan kami untuk memiliki keseimbangan. Yaitu kami juga harus mendampingi, kami harus melatih, kami harus menemani setiap generasi-generasi selanjutnya setelah kami. Supaya mereka juga dididik di dalam kebenaran akan Tuhan. Materaikan firman-Mu ya Roh Kudus dalam hati kami dan tolong kami untuk melakukannya. Dan kami akan melihat generasi selanjutnya setelah kami adalah generasi yang cinta Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.